Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Katanya ini ada kabar dari Tempo begitu kan ya. Bagaimana hak angket ini bisa dicegal begitu kan ya. Bisa menggunakan ya pengamat ya dalam hal ini memprediksi begitu kan ya. Memprediksi bahwa Istana gunakan instrumen kekuasaan untuk bendung hak angket. Artinya apakah mau dijegal begitu? Kenapa hak angket alergi begitu? Kenapa mereka alergi terhadap hak angket? Kenapa mereka begitu takut dengan hak angket? Kalau memang tidak curang, kenapa takut? Dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Artinya apa? Artinya bahwa istana tidak perlu panik, Pak Jokowi tidak perlu panik, Prabowo dan kubu-kubu mereka tidak perlu panik di situ kalau tidak ada dugaan-dugaan kecurangan. Artinya kenapa kok panik seperti ini ya? Masyarakat bisa menilai begitu kan, seperti apa yang terjadi selama ini begitu ya. Data dari 01 dan 03 itu sudah lengkap, tinggal kita sengketakan saja di MK. Karena di MK ada paman, jalur utamanya adalah hak angket. Mari dukung hak angket. Pak Jokowi pun ya mengatakan diprediksi begitu oleh pengamat bisa saja kekuasaan itu ya sebagai instrumen ya untuk bendung hak angket atau bisa dicegal di situ begitu kan. Nampaknya ya hari ini karena nuansa politik semakin hari semakin agak gimana begitu, bahkan ya si Airlangga begitu keceplosan begitu kan ya, bahwa dengan adanya Partai Demokrat yang sudah masuk di situ begitu kan ya sebagai antisipasi hak angket ya. Jadi artinya apa? Dikasih jabatan ya di detik-detik akhir ya, 6 bulan kok begitu kan ya menjadi menteri. yang penting punya rekam jejak dulu lah begitu kan, tidak menjadi masalah begitu. Tapi artinya masyarakat kan tidak bodoh melihat nuansa-nuansa dan perilaku-perilaku politik yang semakin hari semakin tidak ada titik temunya begitu kan ya. AHY nggak ada harganya katanya begitu. 9 tahun menjadi oposisi begitu ya. Bahkan kritikan-kritikan dari AHY pada waktu itu sangat luar biasa begitu. Food estate ya. Kemudian yang lain begitu. Jadi kenapa AHY mengkritik habis-habisan food estate ya, terus kemudian kritik habis-habisan masalah soal tanah dan sebagainya, dan sekarang diangkat menjadi menteri mereka begitu, justru mereka blunder begitu kan. Dulu kritik Pak Jokowi food estate sana sini, gagal sana sini, tapi pada ujung-ujungnya Pak Jokowi justru memberikan mandat sebagai menteri ya. Biar apa? Biar seolah-olah mereka cuci tangan ya. Seolah-olah mereka bagaimana dengan dengan dipegang AHY sebagai menteri begitu kan ya. Masyarakat bisa melihat. Justru menurut saya pribadi seolah-olah Pak Jokowi menjerumuskan AHY di situ begitu kan. Ya ini. Jadi AHY dimasukkan ya di detik-detik akhir itu begitu. Oh, Pak Agus ya. Dikasih deal apa sampai pengorbanan ya diri sejauh ini, parah ampun begitu. Wajar kalau kader Partai Demokrat kemarin kritik habis-habisan begitu kan ya. ini kocak begitu ya. Salah satunya ini menurut prediksi pengamat. Pengamat prediksi istana gunakan instrumen kekuasaan untuk bendung hak angket. Sudah jelas mereka begitu. Bagaimana hak angket yang kemudian yang bergulir hari ini. Lihat saja begitu kan. Artinya nuansa politik hari ini banyak yang ketahuan begitu kan. Dalam artian bahwa kenapa masyarakat hari ini begitu banyak yang mendukung hak angket begitu kan ya. Karena nampaknya ada dugaan-dugaan yang kemudian mereka lakukan begitu, sehingga muncullah narasi-narasi bahwa kekuasaan nantinya sebagai instrumen untuk bisa ya bendung hak angket di sini begitu kan. Kita lihat saja komentar netizen. Kita lihat saja pemerintah seperti apa yang dibangun dan penuh hasil dugaan kecurangan katanya ya. Ada yang mengatakan lagi ini rezim kebiasaan menggunakan instrumen kekuasaan untuk membungkam kubu yang dianggap melawan. Ya, jangan biarkan ini terus-menerus lawan dan lengserkan. Jadi artinya apa? Kalau hak angket ini lolos, bukan tidak mungkin ada pemakzulan yang terjadi. Chaos besar-besaran, demo besar-besaran di situ begitu kan, ya. Disitulah mulai pusing, ya, sana sini mulai pusing dan sebagainya begitu kan, ya.
Bahkan ya ada yang mengatakan begini, awal revolusi mental itu lalu kena bujuk rayu dan tuntutan istri anak yang manja, berganti revolusi dinasti. Ini saya ketawa aja baca komentar-komentar netizen hari ini begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi saya menganggap bahwa oke lah tidak menjadi masalah ya. Ini karena bagian dari politik kita begitu kan ya. Politik itu ya candaria santai begitu kan. Tidak perlu ada yang tegang begitu kan. Karena nuansa-nuansa seperti ini ya kita lihat saja. Kalau memang tidak ada dugaan-dugaan kecurangan ya santai kok. Ya karena waktu sudah menang ya. Waktu kita ya melihat dengan Prabowo Gibran kan sudah menang begitu kan ya. Jadi santai-santai aja kalau tidak ada dugaan-dugaan hal itu begitu. Tapi si Yusril juga mulai panik ya melihat dengan adanya situasi politik seperti itu. Maka saya pribadi menganggap oke lah. Hal-hal seperti ini hal yang biasa begitu sebagai intermezzo politik. Tapi rupanya hak angket itu sampai hari ini masih muncul spekulasi begitu. Mengapa saya katakan begini? Karena kepentingan-kepentingan dari 01 dan 03 ini masih belum menyatu di situ begitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan ya kepentingan-kepentingan mereka ya berbeda begitu kan ya. Jadi sampai hari ini saya masih melihat nuansa-nuansa politik yang kemudian dimainkan oleh mereka. Tapi cukup menarik begitu ya ketika melihat dengan apa yang disampaikan oleh pengamat ini begitu kan ya. Ini salah satunya pengamat ini mengatakan begini ya, instrumen kekuasaan ya untuk bendung hak angket katanya begitu kan. Jadi kita baca ini ya. Dari beberapa netizen ya, dari beberapa pengamat mengatakan prediksi istana gunakan instrumen kekuasaan untuk bendung hak angket. Artinya apakah istana panik sehingga harus menjegal ini begitu, kira-kira seperti itu. Pengamat politik ya Populi Center Usep Saiful Ahyar menilai istana tidak akan tinggal diam dalam menyikapi wacana hak angket pemilu di 2024 yang didorong koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Koalisi yang mendorong supaya hak angket ini berjalan di DPR dianggap rapuh. Usep menjelaskan peta keberpihakan hak angket ini bisa dilihat dari kubu yang pro seperti partai pendukung calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP, Ganjar Pranowo. Kubu lain yang mendukung hak angket adalah calon presiden dan koalisi perubahan Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS. Kelompok yang akan menantang hak angket menurut pakar adalah calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga putra Jokowi. Istana dan Presiden Joko Widodo tidak pernah secara eksplisit menyatakan dukungan, namun dikaitkan dengan Prabowo Gibran yang didukung mayoritas partai di pemerintahan. Nah, ini kan kalau di pemerintahan sekarang sudah mulai kocar-kacir begitu, tidak fokus kepada rakyat. Satunya fokus hak angket, satunya untuk menantang hak angket. Artinya sesama menteri di situ kita lihat saja begitu kan. Ya sampai segitunya begitu. Tapi inilah demokrasi begitu kan. Ya sah-sah aja mau berspekulasi apapun begitu. Tapi nampaknya dan rupanya banyak pengamat-pengamat yang mengatakan begini ya. Kalau kekuasaan dijadikan sebagai instrumen ya untuk menjegal atau bisa menjegal begitu kan ya para pelaku hak angket ini, maka yang terjadi adalah saling yang di bawah masyarakatnya justru saling chaos begitu kan ya. Kita lihat saja nanti begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.